lagi setia di channelnya Imajinasi Mob. Come on. Alhamdulillah baru bisa bikin konten lagi karena kemarin pas hari Minggu nggak bisa bikin konten karena lagi sibuk bikin tank, lagi nyiapin beberapa tank yang memang saya persiapkan untuk insya Allah mau coba buka toko ikan hias. Ini dia guys tanknya. Jadi kemarin tuh hari Minggu nggak sempat bikin video karena ini bikin satu, kemudian bikin dua. Dan ini saya bikin sendiri ya, jadi cuma motong-motongin aja, kemudian bikin, ternyata habis waktu sekitar 4 jam baru jadi 2 tank. Dan kebetulan juga hari ini lagi mau coba kuras-kuras soliter, soalnya soliternya tuh endapannya udah banyak banget kotorannya. Dan ini ikan cupang yang baru saya bersihkan akuariumnya atau soliternya. Jadi lebih kelihatan warnanya ketimbang tadi keruh banget. Nah, oh iya, ngomong-ngomong tentang kutu air gimana? Kalian sudah praktekin kultur kutu airnya atau belum? Kayaknya udah lumayan banyak video tutorial yang saya buat. Video tutorial yang saya buat itu sebenarnya kalian mau praktekin atau enggak ya terserah kalian sih. Yang jelas buat kalian yang hobi ikan hias pasti tuh punya kendala di pakan. Ya mudah-mudahan kalian bisa tiru untuk kira-kira modal kutu airnya berapa. Bagi yang mau tahu aja ya, saya beli kutu airnya itu di harga 5.000 untuk satu plasiknya. Dan itu saya tebar di beberapa tempat. Dan alhamdulillah sekarang udah tanggal 28 ya. Sekarang tanggal 28, nanti tanggal 1 panen. Jadi masih banyak waktu untuk kutu air itu berkembang biak. Dan yang jelas udah gak sabar juga sih mau bikin video tentang kutu air ini bisa menjadi uang. Nah, kan saya janji tuh, saya akan buktikan bener atau enggak sih kutu air yang kita kultur itu bisa menjadi uang atau tidak. Ya, sebelum kita jadikan uang, lebih baiknya kutu airnya itu dipersiapkan terlebih dahulu hingga banyak, karena kalau sedikit ya percuma juga. Tapi kan kalau bisa punya banyak, yang jelas kutu air itu kalau banyak ya akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, nilai ekonomi yang cukup berharga. Nah, sebenarnya kalau untuk kutu air itu lebih bagus di mana, di wadah seperti ini atau di kolam. Mau di wadah atau mau di kolam, yang jelas semuanya bisa dilakukan, tapi mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya kalian punya kolam dan kebetulan lagi tidak masuk musim penghujan, boleh tuh, karena butuh waktu seminggu aja, insya Allah kutu airnya itu bisa banyak, tapi dengan kolam ya. Kalau untuk wadah-wadah kayak gini, enaknya kita nggak ngikutin cuaca, mau cuacanya mendung, mau cuacanya terang, tetap kita bisa mengkultur kutu air. Cuman emang keterbatasan wadah itu juga akan mempengaruhi perkembangan dari kutu air itu sendiri. Semakin banyak tempat atau semakin lebar tempat yang kalian punya, insya Allah kutu airnya itu akan bisa berkembang biak dengan baik. Nah, ini contoh kutu airnya. Airnya sih jernih, tapi endapan itunya itu ada di bawah. Nah, endapan inilah yang bisa menjadi pakan dari kutu air. Mendapati ada beberapa konten kreator yang membuat tentang kutu air yang dikasih makan susu denkau apalah itu. Sebenarnya yang dimakan itu bukan susunya ya, kalau menurut saya itu, tapi yang dimakan adalah makhluk kecil yang hidup karena makan yang memakan
sisa-sisa susu itu. Jadi bukan kutu airnya minum susu, bukan, tapi makhluk-makhluk kecil yang jadi makanan kutu air itulah yang memakan susu itu. Terus kalau pelet, apakah kutu air makan pelet? Setahu saya sih nggak juga ya. Konsepnya sama kayak tadi. Jadi kalau kita bilang itu jasa terniknya lah yang memakan pelet-pelet itu sendiri. Nanti pelet itu jasa ternik itu nanti akan dimakan oleh kutu air. Kalau dikasih makan kotoran puyuh, sama juga. Jadi bukan kutu airnya makan kotoran puyuh juga, bukan. Tapi dia makan bakteri-bakteri atau makhluk-makhluk hidup yang hidup akibat terangsang oleh kotoran burung puyuh. Kasihkan ngobrol, bikin video jadi kepenuhan ini soliternya. Oke, kita pindahkan dulu. Atau dikurangi dulu airnya ya. Kebanyakan nih. Oish. Penuh. Bikin video, kasihkan ngomong malah ininya kepenuhan. Sabar banget ya pakai centong sayur. Oke, cukup. Kita pindahkan. Ini ikan cupang half moonnya kebetulan ekornya sobek, tapi udah nge-repair lagi dia. Dia apa? Oh, oke. Sebentar. Ada yang beli ikan cupang? Dibeli 2.000. Oke guys, info juga buat teman-teman yang kebetulan butuh kutu air. Kebetulan saya lagi ada di Bekasi dan insya Allah mau coba untuk mensupport wilayah Bekasi, khususnya di Jatiranggon, Kecamatan Jati Sampurna. Buat kalian butuh kutu air dalam jumlah yang banyak, kalian bisa hubungi nomor kontak di bawah ini atau cek di link deskripsi. Insya Allah ketersediaan kutu air di sini mencukupi ya, karena emang saya mau fokuskan selain miara ikan cupang, kemudian mempersiapkan toko, saya juga insya Allah akan mencoba memperbanyak kutu air untuk mensupport para penghobi ikan-ikan kecil yang ada di wilayah sekitar sini ya, Kecamatan Jati Sampurna, Kelurahan Jatiranggon. Kalian bisa cek aja, sekali lagi kalian bisa cek di nomor telepon di bawah ini atau lihat di Google Maps di garasi ikan hias. Oke, sekian dulu video singkat kali ini. Buat kalian yang mau support channel ini, bisa kalian klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang kebetulan lagi nonton tapi males banget klik tombol subscribe, kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pada awalnya saya bermain Nike. Karena itu membosankan, saya beralih ke TikTok. Awalnya untuk bersenang-senang, tapi lama-kelamaan saya merasa ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Setelah saya cek rapid test dan swab, saya terkena TikTok syndrome.
awalnya sih saya merasa kesulitan bernafas karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Terutama pada saat saya tidur, dan saya harus makan permen relaksa 2 kali sehari. Untuk memeditasi tubuh saya agar tidak bergerak-gerak, tapi lama-kelamaan mulai terbiasa dan bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa karena makan permen relaksa dari dokter, dan dokter menyarankan untuk bermain TikTok menggunakan masker. Satu. Pada awalnya saya bermain Nike, karena itu membosankan. Saya berlari ke TikTok. Enggak diketahui juga.